kuliah. Aku Indi. Aku Sandi. Aku Faza. Kita berempat ada di Benteng Vandenbosch. Halo teman-teman, kali ini kita akan kupas tuntas sebuah mahakarya arsitektur kolonial yang luar biasa megah di Jawa Timur, yaitu Benteng Vandenbosch atau yang akrab disebut sebagai Benteng Pendem yang terletak di Kabupaten Ngawi. Tapi sebelum kita bedah bentengnya, kalian tahu nggak sih asal-usul nama Ngawi itu sendiri? Jadi, pada masa kolonial, wilayah ini disebut Regenskap Ngawi di bawah Karesidenan Madiun. Secara toponim, kata Ngawi itu dipercaya berasal dari kata awi. Nah, awi itu artinya bambu dalam bahasa Jawa. Unik kan? Padahal kalau kita main ke Ngawi sekarang, vegetasi yang paling lazim atau banyak tumbuh itu adalah pohon jati. Kenapa ya kok malah dinamai bambu? Jawabannya, karena di masa lalu Ngawi itu berada di titik pertemuan dua sungai besar, Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Di tepian sungai itulah tanaman bambu tumbuh subur banget. Bagi orang Jawa zaman dulu, bambu itu adalah segala-galanya, mulai dari perabotan rumah, tempat tidur, gayung atau siwur, wadah air, dinding rumah dari anyaman, saluran irigasi, senjata busur panah, sampai alat musik seperti suling, rangka gambang, dan gender, semuanya dibikin dari bambu. Sebenarnya, wilayah Ngawi ini sudah disebut dalam buku Scrick Indonesian Sociological Studies. Tapi, menariknya, dalam daftar wilayah dari masa kerajaan Pajang sampai Mataram Islam, nama yang justru sering muncul adalah Jogorogo. Jogorogo ini letaknya sekitar 15 km di selatan Ngawi, tepat di kaki Gunung Lawu. Di masa Majapahit, namanya Bre Jogorogo, dan di sana memang kaya banget akan situs-situs arkeologi. Lalu pertanyaannya, kenapa Belanda tiba-tiba datang dan ngebangun benteng raksasa di Ngawi? Belanda ngebangun benteng ini karena dipicu oleh dua peristiwa besar. Pertama, ada ancaman penyerbuan Inggris untuk kedua kalinya, sehingga Belanda butuh sistem pertahanan kuat antara pesisir dan pedalaman. Kedua, karena jalur logistik yang paling aman dan efektif saat itu bukan lewat darat yang masih penuh begal dan macan kumbang, melainkan lewat jalur air. Karena benteng ini berdiri tepat di pertemuan Bengawan Solo dan Bengawan Madiun, lokasinya jadi super strategis. Benteng ini dibangun bertahap dari tahun 1839 sampai 1845 dan berlanjut terus hingga 1875. Dinamai Vandenbosch untuk menghormati Johannes Vandenbosch yang berjasa menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan, walaupun beliau sendiri sudah wafat tahun 1844 sebelum benteng ini rampung. Benteng ini punya sejarah penggunaan yang panjang dan berlapis dari masa ke masa. Pada tahun 1847 sampai 1874, tempat ini awalnya digunakan sebagai batalion infanteri dan artileri. Itulah kenapa setelah merdeka, seluruh aset tangsi militer peninggalan Departemen Van Oorlog atau Departemen Perang Belanda langsung diambil alih oleh TNI Angkatan Darat, khususnya Brawijaya dan Armet. Kasusnya sama seperti Benteng Vredenburg di Jogja. Pada tahun 1874 sampai 1901, fungsinya berubah drastis menjadi Straf Detachment atau detasemen hukuman.
Ini adalah penjara khusus bagi tentara Kenil, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, yang tidak disiplin, suka desersi, mabuk, atau bikin onar. Hukumannya sangat keras dan kejam, tidak ada sekedar kurungan, melainkan hukuman fisik seperti dirotan dan dipukuli. Saking kejamnya, tempat ini sampai dijuluki Hel van Ngawi atau neraka Ngawi. Pada tahun 1901 sampai 1925, setelah era penjara militer itu, benteng ini sempat mangkrak total selama 24 tahun sampai berubah menjadi semak belukar karena diambil alih oleh alam. Pada tahun 1926 sampai 1931, Belanda memfungsikan kembali tempat ini sebagai Landopvodingsgesticht atau Lembaga Pembinaan Negara. Kedengarannya sangat mulia dan sosial karena tujuannya menampung anak-anak miskin terlantar yang yatim piatu. Tapi kenyataannya, sisi gelap era perbudakan masih kental di sini. Anak-anak pribumi diperlakukan kasar, mirip seperti binatang dengan sistem pendidikan yang penuh siksaan fisik. Pada tahun 1931 sampai 1936, karena mendapat gelombang kritik keras dari banyak orang akibat sistem kekerasannya, lembaga ini akhirnya resmi dibubarkan. Pada tahun 1936 sampai 1940, fungsinya diubah menjadi lebih positif, yaitu sebagai tempat pelatihan kerja bagi para pengangguran di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan. Memasuki tahun 1940 hingga 1942, meletuslah Perang Dunia Kedua. Karena Jerman menjadi musuh Belanda di Eropa, benteng ini mendadak dijadikan tempat penahanan bagi orang-orang Belanda di Hindia Belanda yang ketahuan tergabung dalam NSB, National Socialistische Bond, alias Organisasi Ranting Nazi Jerman. Ada beberapa nama besar yang pernah dijebloskan ke sini, yaitu Louis Johann Alexander Schonheid, seorang sarjana antropologi dan ahli penyakit malaria yang ditangkap tahun 1940 karena dugaannya terlibat NSB. Ernest Francois Eigendouwsdekker atau Danudirja Setiabudi, tokoh pergerakan kita yang ditahan tahun 1941 karena dituduh memprovokasi pemogokan buruh perkebunan tembakau di Folkestone, London, sekaligus dicurigai sebagai anggota NSB. Dan yang terakhir yaitu Walter Spies, seniman Jerman legendaris yang memopulerkan seni Bali ke dunia internasional, juga ikut ditahan di sini pada Agustus 1940 atas tuduhan mata-mata Nazi. Selain tahanan politik, ada satu nama ilmuwan dunia yang melekat erat dengan benteng ini, yaitu Eugen Dubois. Beliau adalah penemu fosil manusia purba Pithecanthropus erectus di Trinil. Antara tahun 1891, Dubois menjadikan benteng ini sebagai basis pertahanan dan laboratorium sementara untuk mengumpulkan serta meneliti fosil-fosil yang ia temukan di sepanjang aliran Bengawan Solo. Setelah era NSB, ketika Jepang masuk menjajah tahun 1942 sampai 1945, benteng ini beralih fungsi lagi menjadi kamp internir untuk menahan orang-orang Belanda. Di salah satu sudut terdapat toilet kuno model jumbleng atau lubang terbuka. Kemungkinan besar saat itu belum menggunakan teknologi leher angsa. Teknologi leher angsa yang melengkung itu baru ditemukan belakangan akibat terjadinya wabah kolera global. Kolera menular lewat tinja yang terekspos udara dan menjadi pembunuh nomor 1 di negara tropis sebelum ditemukannya penisilin. Bahkan sampai merenggut nyawa putri Raja Mongkut dari Kerajaan Siam, Thailand.
Sebagai penutup, ada satu filosofi menarik nih mengenai eksistensi benteng ini. Munculnya benteng militer super ketat seperti Van den Bosch membuktikan konteks awal kehadiran Belanda sebagai pihak asing yang tidak disenangi oleh masyarakat pribumi. Karena hidup di lingkungan yang memusuhi mereka, mereka terpaksa membangun tembok perlindungan agar merasa aman. Namun ketika zaman sudah berubah menjadi aman, benteng ini tidak lagi diperlukan. Nah, cukup sampai di situ dulu ya. Semoga informasi melalui video ini dapat menambah wawasan sejarah kolonial kalian, terutama mengenai benteng Van den Bosch. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.